Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia. Saya adalah praktisi pendidik anak usia dini. Sekarang saya baru saja bergabung dengan Mama Guru sebagai experience partner. Menurut saya, masa 5 tahun pertama adalah masa yang paling krusial buat anak-anak, di mana mereka bisa berkembang secara pesat ya. Yang kedua adalah pendidikan anak usia dini itu terlihat sangat menyenangkan secara kasat mata. Namun kalau kita dalami sebenarnya lumayan challenging ya, terutama untuk para praktisi, karena cara belajar anak-anak usia dini sangat berbeda. Yang terakhir adalah saya merasa saya bisa belajar banyak dari anak-anak, terutama dari kepolosan mereka serta kejujuran mereka. Saya passionate di bidang education karena mencakup wawasan yang luas dibanding dengan bidang studi lain. Makanya itu saya mengambil jurusan pendidikan sejak awal kuliah. Dan semua dapat dipelajari hanya dari satu bidang ini, karena education kan. Dan juga di keluarga saya itu kita dibesarkan dengan value untuk belajar tanpa henti. Yang terakhir adalah saya melihat sistem pendidikan Indonesia yang lumayan ketinggalan. Saya waktu kuliah mendapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri dan melihat cara mengajar mereka yang begitu berbeda dengan sistem di Indonesia, maka saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia supaya saya bisa membagikan pengalaman saya dengan guru-guru di Indonesia dan juga orang tua. Pengalaman mengajar anak usia dari 18 bulan hingga 9 hingga 10 tahun. Nah, saya fokusnya ke anak-anak yang berumur 3 sampai 5 tahun. Sekitar 6 sampai 7 tahun. Pertama adalah pentingnya relasi antara pengajar, orang tua, dan anak. Itu adalah hal yang paling penting. Yang kedua adalah kerendahan hati dan keinginan untuk belajar. Yang terakhir itu tidak takut untuk berbuat dan mengaku salah. Paling saya ingat adalah ketika saya mengajar penjas ya. Jadi saya mengajar anak-anak bagaimana cara menendang bola. Ketika saya memodelkan cara menendang bola, tanpa sengaja bola itu mengenai salah satu murid saya. Otomatis saya panik dan saya langsung datang melihat kondisi murid saya. Dan pada saat itu saya meminta maaf dan saya merasa bersalah, sangat-sangat bersalah karena ya, saya sudah melukai murid saya sendiri. Namun, yang saya perhatikan, murid-murid lain itu langsung datang dan berusaha menghibur murid saya yang terluka. Dan kemudian yang paling berkesan itu ketika salah satu murid saya mengatakan, it's okay, teacher can make mistake too, gitu. Seketika saya merasa, terharu banget, karena itu adalah nilai-nilai yang saya ajarin ketika saya ngajar di kelas, dan ternyata mereka tuh resapin, gitu, dan mereka aplikasikan secara langsung. Pada saat itu saya belajar bahwa menjadi guru itu tidak harus sempurna, dan kadang kita bisa berbuat salah juga. Tantangan yang paling baru adalah mengajar anak kecil secara online ya, karena saya tuh tipe guru yang suka berhadapan langsung dengan anak-anak dan menggunakan banyak barang-barang untuk mengajar. Jadi ketika kita berubah dari onsite ke online itu menurut saya sangat susah, karena saya harus adjust lagi, saya harus belajar dari nol, karena cara mengajar secara online dan cara mengajar secara langsung itu sangat berbeda. Jadi itu adalah tantangan yang terbaru buat saya. Yang pertama itu ekspresif, kemudian yang kedua itu reflektif, yang ketiga itu determine. Playful, curious, and pure. Orang tua yang ingin belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga tidak sungkan untuk bertanya.
namanya magic stone. Jadi kalau di translate itu jadi batu ajaib. Jadi ketika saya mengatakan kata tersebut di kelas seperti magic stone, magic stone. Jadi anak-anak itu harus berubah, otomatis harus berubah menjadi batu. Jadi mereka itu semua harus jadi batu di bawah gitu. Setelah itu saya akan mengatakan kata-kata ajaibnya seperti I want you to be a rabbit. Nah, anak-anak ketika mendengar kata rabbit, mereka harus berubah menjadi seperti seekor kelinci. Nah, di sana kita bisa bermain pura-pura. Kelincinya lagi ngapain, lagi makan wortel, dan sebagainya. Dan menurut saya itu selalu berhasil, karena anak-anak otomatis ketika saya mengatakan magic stone, mereka langsung menjadi batu gitu. Dan mereka setiap kali kita main, mereka selalu happy gitu, selalu senang dan selalu mengatakan pengen lagi gitu. Ya, itu sih favorit saya. Bye, sampai jumpa di Mama Guru bersama saya, Miss Natalia.